Shalom, selamat malam, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Dan percayalah ketika kita mampu berdiri di hadapan Tuhan, semuanya itu kita boleh mengangkat tangan kita dan berkata, semuanya karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Apapun keadaan kami percaya tangan Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan dan memampukan kami melewati hari-hari yang tidak mudah pada hari-hari ini. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Bekerjalah melalui doa malam kami ini. Biarlah Engkau sendiri yang melawat setiap pribadi di rumah kami masing-masing, baik yang sakit, yang sedang tergolek lemah di rumah, maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang melawat para hamba-Mu yang sedang sakit, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang susah, yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Mari Roh Kudus Engkau yang memberikan penghiburan buat kami. Kau lawat, Kau kuatkan, berikan kekuatan yang baru. Kami juga mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini. Kami mengaku, kami berkata bahwa sesungguhnya di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Engkau hadir di tengah-tengah doa kami, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau memakai setiap alat, jaringan yang kami pergunakan untuk berdoa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan boleh berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai di dalam doa malam kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita, apapun yang sedang kita alami, percayalah bahwa Tuhan akan turun tangan, menolong, membela dan memberkati setiap kita. Siapkan hatimu, kita sembah Dia. Syarabata karala maramata shikarabata karala para. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau yang mengasihi kami, selain Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di
Bukan kami menyerah, tetapi kami mau berserah. Biarlah Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Lakukan, kerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Bapa. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh
Biar Dia yang buka jalan untuk kita semua. Biar Dia yang menolong engkau dan saya malam hari ini. Adakah engkau malam hari ini sedang berbeban? Adakah pikulan yang terlalu besar yang ditaruh di dalam pundakmu? Mari malam hari ini jalani bersama-sama dengan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapannya dan izinkan kedua tangannya yang berlobang paku menyentuh engkau dan saya. Dia yang membela, Dia yang akan menolong kita. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hatimu kita nyanyikan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti
kedua tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup. Malam hari ini kalau engkau sedang diberkati, mengucap syukurlah dan ingatlah bahwa semua berkat yang sedang engkau terima, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Demikian juga malam hari ini engkau yang sedang ada dalam masalah, beban berat, persoalan yang seakan-akan kau tidak mampu menghadapinya. Buka kedua tanganmu, mengucap syukurlah. Kalau sampai hari ini kau dimampukan, engkau diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah persoalanmu. Bukan karena kekuatanmu, tetapi semuanya atas anugerah Tuhan. Mari, ada banyak alasan bagi setiap kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Syarabata karala barabata shikarala barabata karala barabata syarala barabata karala bayasya. Katakan terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau sangat baik, perbuatanmu sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Mari jangan kau khawatir malam hari ini. Naikkan pujianmu dengan segenap hatimu malam hari ini. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
Sebab Tuhan tidak pernah selalu menjanjikan kehidupan kita berjalan dengan nyaman, tetapi sekali lagi mengikut Tuhan berarti memikul salib, menyangkal dirinya, pikul salib setiap hari, mengikut Yesus. Dia tidak pernah menjanjikan langit selalu terang atau hujan selalu turun, tetapi dia berjanji bahwa dia akan menyertai di dalam keadaan apapun. Ketika engkau sedang di atas, di puncak, dia ada di sana. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mau menemani kita berjalan di dalam lembah yang dalam, yang gelap, yang sangat menakutkan sekalipun, dia ada di sana. Karena dia adalah Allah yang setia. Mari malam hari ini Bapak Ibu, kalau keadaanmu sedang mengalami lembah yang begitu kelam, lembah yang begitu menakutkan, yang gelap, yang kau tidak bisa memandang apapun di depan sana, mari malam hari ini kau bisa rasakan kehadirannya. Di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar sekalipun, rasakan dia ada di sana, menemani engkau. Bahkan di dalam keadaan sakitmu, dia ikut merasakan apa yang sedang kau alami. Ketika engkau sedang mengalami kerinduan yang begitu dalam kepada orang-orang yang kau kasih, yang mungkin hari ini mereka sudah tidak ada lagi, dia pun ikut merasakan semuanya. Dia mengerti bahasa hati, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Mari malam hari ini alami dia secara pribadi. Taruh tangan kananmu di dadamu, sebab di sanalah Tuhanmu ada. Dia tidak jauh, dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah apa yang kau takutkan, apa yang engkau khawatirkan malam hari ini, kau boleh sampaikan kepada Yesus melalui doamu. Sampaikan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mungkin kau tidak mampu berdoa dengan kata-kata yang indah. It's okay. Dia tahu isi hati manusia. Dia menyelidiki segala sesuatunya, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Panggil Dia, Yesus. Terus temani aku sampai akhir hidupku. Jangan pernah biarkan aku goyah atau bimbang. Malam hari ini Dia ada di dekat saudara dan saya, di rumahmu. Dia duduk bersama-sama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan
kasih sedang melukai hatimu, mungkin sedang meninggalkan engkau dan meninggalkan luka yang begitu dalam. Hari ini jangan takut, jangan khawatir. Hanya sampaikan kepada Dia. Haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi sama-sama kita sampaikan kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Inalamaya sandarama. Haleluya. Engkaulah penolongku, Yesus juru selamatku. Kami berseru, kami berseru. Hati kami tertuju padamu, Yesus. Haleluya. Inaramaya sandaramaya so. Ya Ramatasya Darapatakarana. Malam hari ini mungkin kau diingatkan kepada seseorang yang mungkin sudah lama menyakiti hatimu, yang lama melukai engkau. Malam hari ini sebelum kita dengar firman, mari bereskan apa yang ada di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa, ketika engkau diingatkan kalau ada ganjalan di dalam hatimu, bereskan terlebih dahulu. Bereskan terlebih dahulu. Mungkin kau sudah dilukai begitu dalam sehingga menimbulkan kepahitan. Luka yang tidak mungkin secara instan bisa disembuhkan, tetapi malam hari ini Dia ingatkan saudara dan saya untuk memberikan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menorehkan satu luka di dalam hati kita, mungkin di dalam hidup kita. Mari malam hari ini doakan mereka, berkati mereka, ampuni mereka. Sikarapata syadarala parapata karala parapatas.
Roh Kudus yang akan menolong engkau dan saya. Saat kau tidak mampu, saat engkau merasa tidak mungkin bisa melakukan semuanya itu, ada Tuhan yang mengingatkan malam hari ini. Selagi masih diberikan kesempatan, selagi masih ada waktu. Hari kemarin sudah berlalu. Mungkin ada begitu banyak peristiwa yang mengecewakan. Kita tidak mungkin lagi kembali ke hari yang sudah berlalu. Mungkin kita berharap hari esok. Hari esok siapa yang tahu? Kita tidak memiliki kuasa untuk hari esok. Yang ada di dalam genggaman kita adalah hari ini. Selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, pergunakan semuanya itu sebaik-baiknya. Biarlah hati kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin itu orang yang kau kasihi, mungkin itu orang yang dekat sekali dengan kita. Mari malam hari ini berdoa, minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa secara khusus untuk hal yang tersembunyi di dalam hati kita, yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetapi malam hari ini dia rindu untuk hati kita ini beres di hadapan Tuhan, supaya doa-doa yang kita naikkan boleh didengar, boleh dijawab oleh Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Inara mata syadara labata karala barapata shikarala barapata syakayara labara. Yara mata syadara labarapata karala bata syadara labarapata. Untuk setiap tetesan air mata yang mungkin itu berarti perihnya hatimu, engkau diingatkan kembali peristiwanya, seperti diulang, seperti engkau menyaksikan satu film di dalam kehidupanmu dan engkau ada di sana, dan malam hari ini engkau diingatkan Tuhan untuk bereskan semuanya itu. Taat kepada pimpinan Roh Kudus, sebab dia rindu untuk memakai engkau lebih lagi. Ketika kita semua mau taat, maka ada pekerjaan besar yang sudah menanti kita. Dia rindu memakai engkau dan saya, dimulai dari satu langkah ketaatan. Mari Roh Kudus engkau bekerja lebih dalam lagi kepada hati kami. Biarlah melalui ketaatan yang sudah engkau ingatkan, kau sudah inginkan di dalam hidup kami, kami terus berada dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang sudah melukai, orang yang sudah berbuat salah kepada kami. Tuhan, kami rindu memberkati mereka. Kami lepaskan berkat atas mereka. Dan kami rindu malam hari ini, bahkan saat firman Tuhan disampaikan sekalipun, Roh-Mu bekerja mengingatkan kami akan banyak hal yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Kami sudah terlalu pandai untuk mendengar firman Tuhan. Kami sudah terlalu sering dengar firman-Mu. Yang Kau inginkan dari setiap kami malam hari ini adalah untuk melakukan dari firman-Mu ini, untuk memakai kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Meskipun terang itu begitu kecil, meskipun terang itu ada hanya di dalam rumah, kami rindu jadi berkat. Pakai setiap kami Bapa, pimpin kami, pegang erat tangan kami, jangan lepaskan, agar kami hidup seturut sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau sangat baik, Engkau begitu baik. Lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan untuk setiap kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dengan setia mengikuti doa malam ini. Kau pakai, Kau urapi kami.
Kami siap menenangkan diri kami, tenangkan hati kami untuk menerima pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita rindu sekali lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari Senin dan Kamis di dalam doa malam kita ini, persekutuan doa Victory Family. Apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat, benar-benar jadi berkat, ya. Bukan hanya sekedar rutinitas yang tidak ada hasilnya, tetapi saya rindu melalui apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, benar-benar bisa jadi berkat. Apakah itu merubah karakter kita? Apakah kita menjadi intim, semakin intim dengan Tuhan, ya, semakin mengenal Tuhan melalui apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Dan malam hari ini saya rindu membagikan pesan Tuhan pada malam hari ini di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Satu ayat firman Tuhan yang seringkali kita dengar. Bahkan ada satu lagu yang ditulis dari firman Tuhan ini, ya. Kita semua tentunya rindu mengalami berkat-berkat Tuhan, ya. Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ayat yang ke-9 demikianlah bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita baca sama-sama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalimat yang terakhir itu sangat membuat kita ini berbunga-bunga, bersukacita. Kita semuanya tentunya memiliki satu kerinduan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita naikkan di dalam doa, jawabannya boleh kita nikmati. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, ya. Seorang yang luar biasa, ya, bernama Yabes, ya. Dia ini berasal dari suku Yehuda, ya, dan namanya ini cuma diselipkan di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan ke-10 ini saja, ya. Dari silsilah yang sangat panjang dari Tawarik ini yang ditulis oleh Ezra, di situ diselipkan ada satu kisah di dalam 2 ayat ini. Nama Yabes itu dari bahasa Ibrani adalah Yabet, artinya duka cita. Yabes ini artinya penderitaan. Yabes ini artinya tekanan batin. Satu nama yang kurang menarik, bahkan mungkin dihindari oleh banyak orang. Tetapi yang aneh di dalam ayat yang pertama, nama ini diberikan oleh ibunya, ya. Mungkin saking pada zaman itu, zaman kuno itu, ya, dari bangsa Yahudi, bangsa Israel,
Yang memberikan nama biasanya bapaknya, tetapi ayat firman Tuhan kita baca pada malam hari ini, Yabes diberi nama oleh ibunya, ya. Dan namanya ini biasanya kalau ibu-ibu kalau pilihkan nama kan nama yang baik-baik, karena nama itu merupakan satu doa di hadapan Tuhan. Tentunya ada yang kasih nama yang bagus, misalnya kalau orang Jawa bilang kasih nama Slamet, ya, supaya seumur hidupnya selamat terus, ya. Ada yang namanya Sugiarto, sugih, kaya, arto itu uang atau harta, biar anaknya sugih gitu kira-kira, ya. Dan tidak ada seorang ibu kasih nama yang jelek kecuali mamanya Yabes ini, ya, ibu yang luar biasa. Kenapa ibunya ini memberikan nama yang berarti penderitaan, yang berarti kesulitan, yang berarti adalah tekanan batin, ya, stres artinya. Karena pada waktu ibunya ini hendak melahirkan Yabes, ya, dia mengalami kontraksi yang panjang, yang tidak umum. Ya, mungkin biasanya kalau orang sakit mau melahirkan itu mungkin berapa jam gitu ya, paling lama semalam gitu ya. Mungkin ini ibunya Yabes ini berhari-hari mengalami penderitaan ini, mengalami kesakitan sampai ibunya stres, ya. Begitu dia lahir, langsung si ibunya ini kasih nama. Kalau aku kasih nama berarti aku ingat bahwa melahirkan Yabes ini dilalui dengan penderitaan yang panjang, dilalui dengan kontraksi yang lama, penderitaan, duka cita, ya. Mungkin ibunya waktu mau melahirkan itu berada di ambang umurnya, ya, antara hidup dan mati gitu, ya. Dan tentunya bagi Yabes ini tidak mudah dikasih satu nama yang artinya penderitaan. Ketika orang panggil namanya, ya, selalu rasanya nggak ada masa depan, rasa-rasanya kok penderitaan, ya. Itulah sebabnya bagi Yabes tuh harusnya dia mengalami satu nasib yang buruk, ya. Tetapi kalau kita baca, kita ulang lagi pelan-pelan di ayat yang ke-9, di situ diawali dengan Yabes lebih dimuliakan, ya. Puji nama Tuhan. Di dalam satu terjemahan Alkitab yang lain dikatakan bukan cuma lebih dimuliakan, tetapi Yabes lebih dihormati. Yabes lebih di atas rata-rata, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan baik-baik, kalau kita punya saudara atau kita berada di tengah-tengah keluarga, ya, pasti ada anak yang menonjol, ya. Nggak tahu itu lebih kaya, nggak tahu itu lebih pandai, nggak tahu lebih apa, pokoknya lebih di atas rata-rata. Itu pasti, ya, anak ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pasti dia ini rajin beribadah, pasti dia ini setia kepada Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Yabes. Harusnya dia mengalami masa depan yang suram, harusnya dia tinggal dalam penderitaan, harusnya hidupnya ditentukan oleh keadaan yang buruk. Tetapi di ayat atau kalimat yang terakhir, di ayat yang ke-10, ya, semua yang baik, semua yang indah itu dialami oleh Yabes. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya karena dia dikabulkan doanya oleh Tuhan. Ayat yang terakhir kan berkata, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dengan kata lain, Allah mengabulkan doanya sehingga Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, malam hari ini, ya, tentunya keadaan kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang kurang baik,
yang sedang mengalami problem masalah yang berat, yang besar, mungkin yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pekerjaan, ya, di tengah-tengah pelayanan. Mari malam hari ini kita belajar, kita rindu apa yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa rahasianya dari Yabes ini, kok dia bisa lebih dimuliakan, kok bisa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ya, kita sudah baca tadi. Yang pertama, Yabes ini lebih dimuliakan. Yabes ini doanya didengar oleh Tuhan karena dia memiliki sikap atau respon hati yang benar. Bapak Ibu, tidak mudah menjadi seorang yang bernama Yabes, ya. Dia sejak lahir sudah rasa-rasanya dibenci bukan oleh orang lain, tetapi dia dikasih nama yang buruk oleh ibunya sendiri. Bayangkan, orang yang melahirkan dia, ya. Tentunya kita gak bisa milih, ya. Untuk kita ini lahir di tengah-tengah keluarga yang mana, gak ada pilihan. Kita gak bisa memilih lahir, oh seandainya aku lahir jadi anaknya orang kaya, oh seandainya saja aku lahir dari orang tua yang terkenal, oh seandainya saja aku lahir di tengah-tengah orang tua yang pintar dan lain sebagainya, ya. Tidak ada pilihan buat kita. Demikian juga Yabes, dia lahir ke dunia ini, dia tentunya tidak ingin ibunya mengalami kesulitan, dia tidak ingin orang tuanya mengalami penderitaan, tetapi dia mengalami semua yang buruk. Bahkan orang yang dekat sekalipun memperlakukan dia dengan tidak adil. Setiap kali ibunya panggil dia Yabes, seakan-akan ibunya diingatkan penderitaannya waktu melahirkan. Ya, satu keadaan yang bagi saya tidak adil, Yabes diperlakukan yang seperti ini. Tetapi inilah yang dialami oleh Yabes. Tetapi dia memiliki respon hati yang benar, ya. Dia diperlakukan dengan tidak adil oleh orang terdekatnya, oleh orang yang dikasihinya sekalipun, tetapi dia tidak menyimpan semua luka hatinya. Dengan kata lain, Yabes ini mampu menjaga yang di dalam sini. Orang memperlakukan buruk kepada dia itu tidak merubah yang di dalam sini, karena dia memiliki respon hati yang benar. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan ini memancar dari dalam. Hati kita beres, mulut kita pasti akan beres, pikiran kita juga pasti akan beres. Sekali lagi, kehidupan kita tidak ditentukan keadaan sekeliling kita atau perlakuan orang luar terhadap diri kita. Saya teringat satu kisah. Satu kali ada seorang teman sedang berjalan, ya, mereka sedang makan siang keluar dari kantornya mereka, sedang berjalan, dan di tengah jalan perjalanan itu mereka jalan kaki di tepi trotoar, dan salah seorang dari mereka hendak membeli koran. Kemudian ternyata penjual koran ini tidak menjual korannya dengan ramah, dengan baik, dan menyambut pembelinya dengan ramah, tetapi dengan perbuatan yang kurang menyenangkan. Ya, mungkin hari itu si penjual koran ini sedang mengalami keadaan yang tidak baik, sehingga kata-katanya itu agak sedikit kasar dan kira-kira tidak menginginkan orang membeli dari korannya. Ya, tetapi salah seorang dari mereka yang beli koran ini tetap membalas, berkata dengan baik, dengan ramah. Kemudian mereka setelah beli koran ini, mereka meneruskan perjalanannya mereka.
Dan mereka berbincang-bincang. Salah seorang temannya ini berkata, kamu itu loh diperlakukan dengan buruk oleh si penjual koran, kamu kok tetap baik, kamu kok tetap ramah. Kalau aku nggak sudi beli korannya itu, ya. Tetapi satu jawaban yang keluar dari mulut orang yang beli koran ini, kondisi hatiku, keadaan hidupku tidak ditentukan oleh keadaan sekitar. Ya, aku akan tetap baik, aku akan tetap ramah, meskipun orang memperlakukan aku tidak baik. Saudara, kalimat ini begitu memberkati teman-temannya yang lain. Mereka kagum, mereka salut. Di tengah-tengah keadaan yang harusnya dia bisa membalas perlakuan yang kasar, yang tidak ramah itu dengan lebih lagi, dengan membalas dengan lebih lagi, tetapi dia tidak membalas perkataan yang tidak ramah dengan hal yang tidak ramah, tetapi dia membalas perkataan si penjual koran ini dengan ramah. Ya, satu hal pelajaran yang bisa saya tarik dari peristiwa sederhana ini, kita harus tetap menjaga hati kita. Jadi hati kita tidak ditentukan oleh keadaan, situasi, atau sikap orang bagaimana terhadap kehidupan kita. Kalau kita memiliki hati yang benar, kalau kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita harus waspada. Kadang-kala tanpa kita sengaja kita bertemu dengan orang-orang yang mulutnya itu kotor, mulutnya itu rusak, mulutnya itu jahat. Kita tidak bisa melarang mereka. Tetapi kita, yang bagian kita adalah menjaga hati kita. Bagaimana kita tetap mengeluarkan perbendaharaan hati yang baik, dengan perkataan yang ramah, dengan sikap hati yang baik. Ya, oleh sebab itu jangan sembarangan kita dengarkan, kemudian kita simpan, kita ingat-ingat, membuat hati kita kecewa, membuat hati kita luka, dan lama-lama hati kita pahit. Jadi ikut pahit. Keadaan yang di luar yang kita izinkan masuk akan merusak hati kita yang baik. Oleh sebab itu, Yabes ini punya sikap atau respon hati yang benar. Meskipun sejak lahir dia diperlakukan dengan tidak adil oleh ibunya, tetapi dia mampu menjaga semuanya itu. Dan malam hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sebelum kita masuk di dalam doa, sebelum kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, koreksi dulu. Bagaimana respon yang di dalam, sikap hatimu? Apakah hati ini, malam hari ini kita masuk di dalam doa dengan hati yang penuh dengan kemarahan karena perlakuan dari orang-orang sekitar kita? Apakah kita berdoa dengan hati yang mangkel? Apakah kita masuk ikut doa malam dengan hati yang bersungut-sungut? Ya. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Tuhan mengingatkan demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sepanjang hari ini mungkin kita banyak melakukan kesalahan tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Malam hari ini sebelum kita masuk di dalam doa, Tuhan ingatkan, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Siapakah orang itu kita tidak tahu. Tapi malam hari ini Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita kembali. Ayat yang ke-26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, maukah kita mentaati peringatan dari Tuhan malam hari ini? Izinkan kita beres hati kita, ya. Hati kita memiliki respon yang benar supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kemudian keadaan yang buruk ini, ya, dia bereskan yang di dalam. Dia bereskan yang di dalam,
Kemudian dia melangkah ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Di tengah-tengah masalah pergumulan itu, keadaan yang buruk itu, Yabes tidak mengasihani diri, tidak menyerah dengan keadaan. Hidupnya tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi dia bangkit dan Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berdoa kepada Tuhan seperti kita malam hari ini. Kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini dan percaya kalau respon hati kita benar di hadapan Tuhan, diperlakukan gak adil, ya, dijahati, dilukai, bukan oleh orang yang jauh, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita. Mari malam hari ini kita berseru, berdoa seperti Yabes, ya. Dia percaya bahwa ada Allah yang sanggup merubah nasib. Ada Allah pencipta langit dan bumi yang sanggup membalikkan keadaan yang buruk, yang tidak adil, yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, yang diperlakukan dengan luka hatinya. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa doanya itu didengar oleh Tuhan. Dan kita sudah lihat doa Yabes, semuanya baik. Dan itulah yang menjadi doa-doa kita pada malam hari ini. Kita semua tentunya ingin diberkati, berlimpah-limpah, diperluas daerah kita, ya. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah berjalan dengan demikian cepat, saya hentikan sampai di sini dulu. Minggu depan Senin saya akan lanjutkan mengenai doa Yabes di bagian yang B ini, ya. Mari malam hari ini kita mau praktek dulu, respon hatimu harus benar di hadapan Tuhan, ya. Kalau respon hati kita benar, tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi yang membuat kita ini berlaku yang buruk karena hati kita nggak beres di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini kita diingatkan, bereskan semuanya itu di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Miliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, mungkin ada beberapa orang yang sedang mengalami atau diperlakukan dengan tidak adil. Bukan oleh orang yang jauh, bukan oleh orang-orang yang tidak bersama-sama dengan dia, tetapi justru siapakah yang cenderung melukai hati kita, yang memperlakukan kita dengan tidak baik? Orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu bisa anakmu, mungkin itu bisa suamimu atau istrimu, mungkin itu bisa orang tuamu, saudara-saudaramu. Siapakah mereka yang sudah memperlakukan engkau dengan tidak adil? Kalau engkau sedang dalam berbisnis, biasanya suka melukai kita, mengkhianati kita, bukan orang yang jauh, justru orang-orang yang kita percayai, orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, orang yang kita percayakan kerjasama mengenai bisnis. Demikian juga kalau engkau bergerak dalam pelayanan, justru orang yang melukai kita bukan orang yang jauh, tetapi justru rekan-rekan sepelayanan yang dekat dengan kita, yang sama-sama berjalan melayani bersama-sama dengan kita. Mari malam hari ini ampuni kesalahan mereka. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Bereskan apa yang tersembunyi. Haleluya, haleluya. Kau hanya taruh tangan kananmu di dadamu. Mungkin hari ini, malam hari ini sangat sulit. Kau tidak mampu. Mungkin luka itu begitu dalam.
Engkau tidak mampu. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu sampai selama-lamanya. Tetapi malam hari ini bukankah Dia hadir di tengah-tengah kita? Oleh sebab itu Dia mengingatkan segala sesuatunya. Hatimu harus beres di hadapan Tuhan. Apa yang tersembunyi itu Tuhan mau bongkar malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara bata syandara bata karala bara bata syaka yarala bara bata shikarala bara 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 bata ka. Yarala maya sandara maya se. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dalam dada. Tanda kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong menghampiri setiap pribadi malam hari ini. Di rumah kami masing-masing, Engkau yang melawat kami. Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Apa yang tersembunyi, apa yang tertutup rapat-rapat malam hari ini Kau bongkar, Kau jamah dan Kau sembuhkan, pulihkan hati kami. Mungkin sudah terlalu rusak. Kami percaya Tuhan Kau sanggup memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil Kau bekerja. Menyembuhkan kami yang sakit, baik yang sakit secara jasmani maupun yang sakit secara rohani, sakit secara ekonomi keuangan, sakit di tengah-tengah keluarga mereka. Aku berdoa malam hari ini Bapa, Engkau menjamah, Engkau melawat di rumah-rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Lakukan apa saja ya Bapak untuk menolong setiap kami. Kami percaya seperti Yabes, Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Sebelum semuanya itu kami alami, Tuhan ingin apa yang ada di dalam hati kami beres di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika hati kami beres, sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kami. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Syarabata karala baramata syandara rabata karala barabata. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan
malam hari ini Bapa, kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu malam hari ini untuk merubah, untuk membongkar apa yang tidak benar di dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini kami mengerti, karena di dalam hati yang benar, hati yang beres di hadapan Tuhan, ya, hati kami memancarkan kehidupan. Karena justru dari dalam hati itulah yang harus kami jaga dengan waspada, supaya kami tidak memasukkan semuanya sampah-sampah ke dalam hati kami. Malam hari ini kami mengucap syukur, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jika pada hari-hari ini angka penurunan dari COVID-19 ini boleh tereda. Kami percaya tangan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Engkau lanjutkan. Semakin hari semakin baik, semakin hari ekonomi boleh berjalan dengan baik, dan Engkau memberkati pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa untuk jawaban doa yang sudah Engkau berikan, Kau nyatakan kepada setiap kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Yang kekurangan ekonomi keuangannya, Tuhan hari-hari ini Kau sedang mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kami tidak kekurangan satupun yang baik. Terima kasih Bapak untuk para pekerja, bisnismen, para pengusaha yang punya toko, punya pabrik, punya usaha yang lain, usaha bisnis-bisnis yang baru. Malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati. Seperti Tuhan memberkati Yabes, Engkau akan memperluas daerah kami, Engkau akan memperluas bisnis kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, karena doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Satu pelajaran yang indah malam hari ini, dan kami rindu apa yang sudah Tuhan firmankan pada malam hari ini, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati buat Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti acara doa malam kami, meskipun dengan online. Kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan pun menjamah mereka satu persatu, mendengar setiap doa-doa yang mereka naikkan di rumah mereka. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan kami, Engkau mengetahui tetesan air mata kami. Engkau percaya malam hari ini Engkau yang melawat mereka, menjamah dan memberkati, memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu, memberkati engkau dan seluruh keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima dan engkau nikmati mulai malam hari ini sampai seterusnya dan selama-lamanya. Hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti engkau seumur hidupmu. Terima dan nikmati berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Orang percaya bersama saya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.